Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih atas kehadiran Ibu pada pertemuan pembinaan Kampung KP. Kedua kalinya ini saya mengisi kegiatan Kampung KP di Desa Wonokasian ya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi budidaya ikan dalam ember, disingkat Budidamber. Ya. Sudah pernah mendengar? Belum. Oh, nggih. Di internet nggih kelem kathah. Facebook di mana budidaya ikan dalam ember ini bisa dipraktekkan di rumah. Bagi yang tidak punya lahan, yang lahannya sempit nggih, bisa diganti di budidaya di ember. Budidaya damber. Terus karena akan kebutuhan konsumsi makan ikan bagi masyarakat ini kan semakin meningkat, terus kebutuhan sayuran juga meningkat, nih. Alangkah baiknya kita bisa memelihara dan budidaya ikan dan sayuran di halaman kita sendiri, kan enak nih. Nanti kalau butuh ikan tinggal nyerok gitu nih. Untuk materinya nanti difotokopi mawon nih. Saya bawa satu untuk ibu. Budidaya dalam ember. Sudah pernah lihat Bu? Kalau di pertanian itu pernah budidaya buah, budidaya tanaman buah dalam pot nih. Tabula pot biasanya nggih. Nah, untuk perikanan itu ini budidamber, budidaya ikan dalam ember. Budidaya ikan dalam ember bisa memanfaatkan ini Bu, nggih, untuk gelas-gelas yang sudah pernah dipakai. Contohnya ini. Nggih. Sudah pernah lihat Bu? Ini yang biasanya tempat ember untuk air itu loh Bu ya, yang ada tutupnya. Tutupnya bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Ini tidak digunakan. Jadi ini gelasnya langsung nih, langsung. Ada juga model, ada beberapa macam model. Ada yang ada tutupnya, jadi yang ada tutupnya itu dibor, dilubangi sesuai besarnya ini gelas yang kita pakai untuk tempat budidaya sayurannya. Enten, ya. Embernya ini udah Bu, ya. Udah pernah lihat ya? Embernya untuk tempat air, gentong air nih. Nah, ini bisa dipakai, dilubangi, tengah dilubangi, terus pinggir-pinggirnya ini dilubangi sesuai gelas yang kita pakai. Peralatan yang digunakan, bahan-bahan alat dan bahannya yaitu ember ini, ya. Terus areng, bisa areng untuk areng kayu areng itu bisa areng dari batok kelapa, Terus gelas
gelas plastik. Ini yang sisanya biasanya beli pop es itu nggih. Atau ini gelas aqua atau Cleo air minum nggih. Terus tang ini untuk nancapkan atau nancapkan kawatnya. Terus solder ini gunanya untuk melubangi. Jadi terus kawat ini kita solder. Kalau tidak punya solder bisa menggunakan kawat, dipanasi di api nggih, dinyos ngeten. Dinyosaken. Ini bisa, kalau kecil ini bisa 5. Kalau besar ini bisa 6. Nggih, keliling ngeten dilubangi supaya airnya bisa masuk nggih. Ngeten nggih. Kalau tidak punya solder, kawat bisa Bu untuk melubangi. Nah, ini ada sudah dijelaskan di sini nggih. Lubang gelas ini karena ukuran gelasnya besar 10 sampai 15 buah yang disolder, yang dilubangi. Terus kangkung ini bisa beli yang kangkung sudah yang biasa dijual di Melijo itu lho Bu nggih. Nggih. Bisa juga dari bibitnya atau benihnya. Kalau benihnya agak lama. Nggih. Agak lama. Terus nggih, untuk medianya ini masukkan arang batok kelapa atau arang biasa. Dimasukkan sebanyak sekitar 50% sampai 80% dari gelas ini. Separuhnya atau di atasnya gini. Nggih. Terus kangkung yang kita beli biasanya di Melijo itu nggih, kan masih ada akarnya. Nah, itu kita potong. Dipotong terus ditanam di dalam ini. Ini kasih arang dulu. Baru tanamannya kita tanam di dalam gelas ini sama dikasih arang. Misalnya kalau dari bibitnya atau dari benihnya dikasih kapas atau tisu juga bisa, atau kapas biasanya dakron itu loh Bu ya, yang nggak bisa, dakron yang nggak terpakai kan kadang biasanya dakron itu ada yang gumpal-gumpal sudah nggak aktif ya, sudah pun boten empuk lah. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk ini, untuk media ini. Terus kangkung kita potong, dipotong, terus ditanam. Masukkan bagian bawah kangkung yang ada akarnya, dimasukkan dalam gelas. Kemudian dimasukkan arengnya, ngenten nggih. Terus kemudian ininya kita kasih kawat, terus dicantolkan di ember. Jadi satu ember ini bisa sampai 7 atau ada yang 12, tergantung embernya nggih. Tergantung embernya, besar embernya. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau ember 80 liter ini sekitar 10 gelas. 10 gelas untuk nanemin, nggih. Umpama bisa pot yang hitam yang kecil itu bisa, nggih. Misalnya males melubangi, nggih. Kita beli pot yang kecil-kecil itu lah Bu. Nggih, pot hitam, nggih. Bisa.
pakai itu. Tapi potnya juga nanti dilubangi untuk nyantolnya pot itu. Nah, yang saya maksud yang buat nempat itu lubang bisa. Maksudnya? Seumpama bukan ember, bak untuk cuci. Oh, bak untuk cuci bisa. Nggih. Kan lebih banyak. Bisa. Nggih. Bak itu lebih lebar. Nggih. Bisa itu digunakan untuk penggantinya ini. Atau tergantung dari kita kita punyanya apa gitu loh Bu. Panjangan punya bak nih bak, punyanya apa blonge cat bekasnya cat itu nggih, cat tembok itu yang 20 kilo niku lho nggih, 25 tambah 20 kilo. Nggih. Itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Ngoten. Dalam persiapan untuk budidaya ini, embernya kita isi air, nggih. Jangan terlalu penuh Bu, nanti kalau terlalu penuh ikannya mencolot nggih. Nggih, paling boten itu ya di bawahnya lehernya itu nggih, airnya. Nggih. Ini lho Bu, di sini lho Bu. Nggih. Ini. Bisa. Ini kalau kita budidaya dalam ember ini enaknya, misalnya kita punya sisa nasi. Kalau lele kan semua hewan omnivora, semua makanan dimakan. Nggih. Semua ada nasi, ada sayuran, kita kasihkan mesti dimakan. Tapi kalau kita kasih makan itu kita harus memperhatikan airnya, nggih. Jangan terlalu keruh. Kalau terlalu keruh nanti penumpukan bahan-bahan organik ini atau sisa-sisa pakan yang tidak termakan malah jadi sarang penyakit. Nggih. Nah, ikan itu biasanya paling sering itu kena cacar karena kondisi airnya itu tidak bagus. Nah, dari itu kita harus sering mensipon. Apa mensipon itu Bu? Nggih. Mensipon itu ngapa? Nyedot kotoran yang di bawah itu ya. Kita sedot, kita buang keluar. Yang sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan. Nah, untuk penebaran ikan ini kalau dalam ember ini pilih ikan yang agak besar nggih. Karena biar resikonya tidak mati. Ya sekitar ukuran 5 sampai 10 cm. Itu. Dalam satu ember ini isinya 60 sampai 100 ekor. Apa muat Bu? Apa muat kalau baknya kecil? Kalau yang satu yang 80 liter ini gitu. Nanti kalau agak besar ya dijarangkan, dipisah ngoten. Jadikan 2. Asalkan makanannya terjamin, insya Allah, dan airnya kita kondisikan airnya bagus, tetap stabil, suhunya, pH-nya, kandungan amoniaknya, insya Allah ikan bisa bertahan sampai panen. Untuk menghindari bau, biasanya bau menyengat ngoten nggih. Kalau biasanya ikan
apa memelihara ikan biasanya bau tidak enak. Iya. Nah, itu bisa diantisipasi dengan pemberian probiotik. Sudah pernah dengar probiotik? Iya. Nah, probiotik itu bakteri untuk menguraikan bahan-bahan organik. Probiotik banyak macam merek probiotik. Ada E4, ada Petrovis, ada yang apa Petrogrow, wonten. Yang paling murah E4. Nggih. Kalau ibu kepingin buat sendiri, misalnya mengkultur sendiri, bisa dengan Yakul. Sudah pernah buat? Nggih. Yakul bisa Yakul ditambah dengan tetes tebu, nggih. Yakul terus air kelapa. Untuk membuat probiotik sendiri. Nah, probiotik ini seharusnya kita berikan sebelum ditebar ini kita beri probiotik supaya air kelapa apa enggak kecut baunya? enggak ada Yakulnya kan ada Yakul untuk membantu kan difermentasi dulu Bu. Oh iya. Difermentasi selama 1 minggu. Jadi air kelapa, tetes tebu diganti dengan ditambah air biasa, nggih. Terus sama Yakul. Kita campur, kita aduk, dimasukkan ke drum atau jerigen yang rapat. Tidak ada udara. Dan rapat ini untuk fermentasi. Nggih. Nah, setiap hari kita harus rutin membuang gas di dalam jerigen itu. Kita bukanya aja, jangan langsung buka jerigen langsung meledak sedikit-sedikit. Ces ngenten. Nggih. Jadi ininya dilonggari sedikit-sedikit. Sampun langsung gini jangan. Nanti langsung ngoncrot. Jadi airnya kemana-mana. Ngenten. Nggih. Ini setiap hari kita buka gasnya, setelah itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu bisa digunakan probiotik itu untuk pakan atau air. Pakan ikan sebelum kita berikan kalau lebih bagus kita kasih probiotik ini biar bau airnya tidak bau, untuk mengantisipasi itu dan untuk meningkatkan kadar protein dalam pakan tersebut, menambah protein. Ada yang perlu ditanyakan Bu sebelum berlanjut? Nggih. Ya Bu, nanya Bu, saya kan punya babnya. Nggih. Berapa meter ini? 2 meter kali 1 meter mungkin. Kalau beli bibitnya di mana? Bibitnya beli di Pak Agus Jimbaran Kulon ini. Di lapangan ini ada, atau Abah Alim yang di BRI, depannya BRI. Terus caranya merawatnya nggak bisa Bu. Merawat ikannya. Iya. Nggih. Merawat ikannya pokoknya dikasih makan aja. Ayo kasih makannya jangan terlalu banyak nggih Bu nggih. Kalau terlalu banyak nanti malah kelenger. Nggih. Pokoknya pinggirnya itu bisa dikasih kayak begitu itu Bu. Ini? Iya. Nggih bisa. Bisa. Terus dari apa itu arang, bukan dari kompos. Bukan dari kompos. Bukan, dari arang nggih. Oh, iya. Kalau kompos nanti Bu, kan Kotor ya? nggih kotor akhirnya nanti kan ini lubang.
lubang akhirnya habis nanti. Oh Nggih. iya iya. Kan kompos itu kan kayak apa ya? Butiran nggih. Kalau arang kan padet ya, Bu. Nggih. Nanti akarnya itu nempel di arang itu, Pak. Akar kangkungnya. Nggih. Kalau kompos itu biasa digunakan yang bukan di media air, yang di pot biasa, ngoten nggih. Atau di atasnya kolam, misalnya kita punya kolam segembet atau bundar, di atasnya gini, Bu. Di atasnya Di pinggir-pinggirnya. pinggir-pinggirnya, nggih. Jadi airnya itu air dari kolam itu kita sedot untuk nyiram sayuran di keliling itu. Itu juga menambah unsur hara. Unsur hara itu untuk pupuk, Bu. Jadi kotoran ikan atau sisa-sisa pakan yang tidak termakan bisa untuk pupuk. Jadi biasanya nanam sayuran di pinggir-pinggir kolam itu mesti suburnya, karena pupuknya alami tadi dari sisa kotoran ikan dan pakan yang tidak termakan itu. Nonton. Tapi tikusnya itu Bu. Tikusnya yang banyak bersaing dengan tikus, nggih. Soalnya deket sawah Bu main. Oh, nonton. Nggih. Karena pinggir sawah. Nggih. Ada yang perlu ditanyakan, Bu? Airnya biasanya ganti Berapa hari? Di sini ada di sini. Untuk airnya bisa penyediaan air, ganti air. Air ini bisa diganti 10 sampai 14 hari sekali. Ini wow, Bu, dengan cara disedot dengan selang nggih. Tempatnya Bu. Iki kan disedot ngeten nggih. Kita karena biar bibit ikannya tidak katut, tidak biasa ikan sedot nggih, Bu nggih. Lah kita dengan saringan ini, Bu. Tadi nanti katut, nanti ada di saringan sini, nonton nggih. Disedot nonton, Bu, dengan selang. Bisa dipanas apa didingin? Seharusnya ada sinar matahari, Bu. Untuk kealnya sayuran juga butuh sinar matahari, nggih, untuk fotosintesa. Itu bulannya apa sih panggil nggih? Oke, wonten sinar matahari sebaiknya. Iya. Jadi pakai kan sing ngaruh. Ayo yo. orang panas nggih. Niki panen kangkung. Ini panen pertama 14 sampai 21 hari kangkungnya bisa dipanen. Lalu kalau kampung tempatnya banyak kurang besar ya kayak gini. Ini aku Kampung kan tinggi. kan nanti dipeti Ibu. Oh, Nggih. kampung nanti nasional. Atau kalau agak kangkung ada yang biasanya itu sawi, nggih, ada nggih. Sawi daging. Kali apa yang dicari? Wah, niki. Biasanya nggih, kangkung yang sudah tumbuh ini itu tadi diambil, dipotong, nanti tumbuh lagi sampai 2 kali panen, Bu. Niki nggih, panen lele dilakukan 2 bulan bisa panen. Lah, kangkungnya 14 sampai 21 hari. Lelenya ini 2 bulan. Kalau soalnya tebarnya besar. Bu, selain lele enggak bisa, Bu. Selain lele bisa mujair. Nggih. Soalnya pas lele. Monggo, mujair bisa, Bu. Cair, oh
Nggih. Wader niku anunya. Apa jenenge bibite sing angel. Kados teng kali. Nggih, wader niku emang ikan ikan kecil. Nggih. Tapi enak. Puri digoreng sama tepung. Ada yang kurang jelas monggo ditanyakan. Misalnya ibu-ibu kepingin request bisa pesan Bu Ainun, saya pingin diajari olahan niki monggo. Untuk yang tahun kemarin itu ibu-ibu itu patungan untuk beli bahan praktek. Misalnya kemarin tuh ada yang buat kaki naga, buat samosa, ada yang buat nugget. Monggo. Pertemuan yang kemarin itu kan Sudah katanya iya. terus kita Berarti ada ini coronanya. Nggih. Nugget. Saya kepingin saya tak mini-mini. Demikian materi Budidamber pada hari ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.